Kalui, kelas 3F dengan NIM 151422089. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang keempat mengenai bahan pembelajaran cetak dan bentuk-bentuk bahan pembelajaran cetak dengan mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran. Materi pertama yaitu pengertian bahan pembelajaran cetak. Bahan pembelajaran cetak adalah bahan pembelajaran yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Bahan pembelajaran cetak dapat berbagai macam bentuk seperti buku teks, modul, handout, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, poster, worksheet, peta, foto, guntingan koran atau majalah, dan sebagainya. Bahan pembelajaran cetak harus memiliki kriteria seperti akurat, relevan, sistematis, mudah dipahami, menarik, kreatif, dan inovatif. Bahan pembelajaran cetak juga harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, tujuan pembelajaran, dan strategis pembelajaran yang digunakan. Sedangkan pembelajaran cetak adalah proses pembelajaran yang menggunakan bahan-bahan yang dicetak sebagai sumber belajar utama atau pendukung. Selanjutnya ada beberapa kekurangan dan kelebihan bahan pembelajaran cetak. Dalam penggunaan bahan pembelajaran cetak memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Seperti yang pertama ada kekurangan. Kurang interaktif dan dinamis. Bahan pembelajaran cetak tidak dapat memberikan umpan balik langsung kepada siswa, sehingga siswa mungkin merasa bosan atau kurang termotivasi. Bahan pembelajaran cetak juga tidak dapat menyesuaikan diri dengan kecepatan dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada membutuhkan keterampilan membaca yang baik. Bahan pembelajaran cetak mengandalkan kemampuan siswa untuk memahami teks yang ditulis, sehingga siswa yang memiliki keterampilan membaca yang rendah mungkin saja mengalami kesulitan. Bahan pembelajaran cetak juga memerlukan konsentrasi dan daya ingat yang tinggi dari siswa. Lalu yang ketiga ada terbatas dalam menyajikan informasi audiovisual. Bahan pembelajaran cetak tidak dapat menampilkan informasi yang bersifat suara, gambar, video, atau animasi, sehingga siswa mungkin kehilangan informasi penting atau nuansa yang ada dalam materi pelajaran. Bahan pembelajaran cetak juga tidak dapat memanfaatkan media sosial, internet, atau aplikasi digital yang dapat memperkaya proses belajar. Yang terakhir, sulit diperbarui. Bahan pembelajaran cetak membutuhkan biaya dan waktu yang cukup besar untuk dicetak ulang atau diperbaiki jika terdapat kesalahan atau perubahan dalam materi pembelajaran. Bahan pembelajaran cetak juga tidak dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Selanjutnya ada beberapa kelebihan. Yang pertama, mudah dibawa dan dibaca. Bahan pembelajaran cetak memiliki bentuk fisik yang ringan dan portabel, sehingga siswa dapat membawanya kemana saja dan membacanya kapan saja. Bahan pembelajaran cetak juga tidak membutuhkan alat atau bantu seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone untuk dibaca. Yang kedua, murah dan tahan lama. Bahan pembelajaran cetak memiliki biaya produksi yang relatif rendah dibandingkan dengan bahan pembelajaran elektronik, sehingga dapat dijangkau oleh banyak siswa. Bahan pembelajaran cetak juga memiliki daya tahan yang cukup lama jika disimpan dengan baik. Kemudian yang ketiga,
dapat menstimulasi minat baca siswa. Bahan pembelajaran cetak dapat memberikan sensasi visual dan taktik yang berbeda dari bahan pembelajaran elektronik, sehingga dapat menarik perhatian dan rasa ingin tahu siswa. Bahan pembelajaran cetak juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan literasi dan kritis. Kemudian yang terakhir, dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Bahan pembelajaran cetak dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan mereka sendiri. Bahan pembelajaran cetak juga dapat membantu siswa untuk mengatur waktu, tempat, dan sumber belajar mereka sendiri. Materi berikutnya ada bentuk-bentuk bahan pembelajaran cetak. Yang pertama yaitu buku. Buku merupakan lembaran kertas yang dijilid berisi tulisan. Pandangan ini menunjukkan bahwa buku sebenarnya adalah sajian ilmu, pengetahuan, atau buah pikiran seseorang. Dalam hal ini, seseorang pendidik harus mampu memilih buku teks mana yang sesuai dengan peserta didik, baik dari segi bahasa, tampilan, maupun muatan materi di dalam buku tersebut. Buku juga merupakan bahan ajar klasik atau cetak yang masih menjadi sumber atau hal penting dalam pembelajaran. Buku dianggap memiliki kekuatan pada penyajian data dan fakta oleh penulis. Penulis dalam konteks ini memiliki kekuatan dalam mempengaruhi dan menyajikan pikiran yang dimilikinya. Yang kedua ada handout. Handout merupakan salah satu bahan ajar cetak yang masih digunakan sampai saat ini. Handout sendiri menurut Andi Prastowo merupakan bahan ajar yang sangat ringkas. Sumbernya berdasarkan pada literatur yang relevan dengan kompetensi dasar yang ingin disampaikan pada peserta didik. Sedangkan dalam kamus Oxford, handout merupakan prepared statement given atau pernyataan yang sudah disampaikan oleh pembicara. Fokus utama handout terletak pada miniatur bahan yang disampaikan oleh pendidik. Biasanya ini merupakan bagian dari subtema dalam satu pertemuan. Oleh sebab itu, jumlah halamannya tidak terlalu banyak. Dan yang terakhir adalah modul. Modul merupakan tulisan yang dicetak yang bertujuan untuk memberikan bimbingan terhadap peserta didik dan pendidik agar lebih mudah dalam memahami materi. Secara sederhana, modul membuat petunjuk awal dalam penggunaan modul, kompetensi yang ingin dicapai dari proses pembelajaran, daftar isi, materi, informasi pendukung, latihan-latihan, dan evaluasi. Kemudian materi berikutnya ada lembar kegiatan siswa atau LKS. Lembar kegiatan siswa atau LKS merupakan lembaran tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. LKS merupakan lanjutan dari materi yang disampaikan di dalam kelas. Umumnya LKS lebih sederhana yang menuntut peserta didik untuk terlibat lebih aktif. Pada masa sekarang ini LKS lebih identik dengan Student World Scale. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan LKS sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Pembuatan kompetensi dasar mengacu pada kurikulum yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, menentukan indikator penilaian. Hal ini diperlukan untuk melihat kemampuan peserta didik dalam menguasai materi yang sudah disampaikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah acuan penelitian atau disebut penelitian acuan patokan atau PAP. Dan yang terakhir, ada menyusun materi. Materi yang terdapat dalam LKS harus mengacu pada kurikulum.
sehingga LKS memuat informasi atau gambaran umum tentang substansi materi yang harus dikuasai. Nah, itu tadi materi mengenai bahan pembelajaran cetak dan bentuk-bentuk bahan pembelajaran cetak. Saya akhiri, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know